Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, Sio Semesta akan membahas tentang salah satu monster di lautan, yaitu Kraken. Ya, monster di lautan dengan tentakel-tentakel besar yang bisa menghancurkan apa saja. Lalu, apakah Kraken ini nyata atau hanya sekedar mitos saja? Ayo tonton sampai habis. Tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga klik tombol like-nya. Pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Legenda Kraken pertama kali muncul dalam cerita rakyat Skandinavia pada abad ke-13. Dia digambarkan sebagai makhluk laut raksasa. Kraken memiliki tentakel-tentakel yang begitu besar, sehingga dikatakan dapat meruntuhkan kapal dalam sekejap. Dalam beberapa cerita, ukurannya digambarkan sebesar pulau kecil, dan kehadirannya sering ditandai oleh pusaran air besar di tengah lautan. Di masa itu, peta laut sering menampilkan ilustrasi Kraken untuk menandai wilayah berbahaya. Banyak pelaut yang percaya bahwa makhluk ini adalah ancaman nyata yang menghuni perairan Norwegia dan Islandia. Salah satu kisah terkenal tentang Kraken datang dari Erik Pontoppidan, seorang naturalis Denmark pada abad ke-18. Dia menggambarkan Kraken sebagai makhluk laut yang bisa menyebabkan pusaran besar, menenggelamkan kapal-kapal, dan bahkan menyerang manusia. Beberapa pelaut yang mengaku selamat dari serangan Kraken sering menceritakan detail yang mengerikan. Tentakel raksasa yang muncul dari air dan menghancurkan kapal mereka. Tetapi, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, para ilmuwan mulai mencari penjelasan di balik legenda ini. Salah satu teori yang paling banyak diterima adalah bahwa Kraken mungkin didasarkan pada cumi-cumi raksasa atau Architeuthis dux. Cumi-cumi raksasa ini adalah cumi-cumi yang ditemukan di perairan dalam, bisa tumbuh hingga panjang lebih dari 13 meter atau bahkan lebih. Bayangkan saja, jika seekor cumi-cumi sebesar ini terlihat oleh pelaut yang tidak terbiasa dengan makhluk laut dalam, tentu mereka akan menganggapnya sebagai monster laut. Selain itu, perilaku cumi-cumi raksasa yang agresif jika merasa terganggu mungkin menjadi dasar dari cerita tentang Kraken yang menyerang kapal. Meski cumi-cumi raksasa adalah makhluk nyata, beberapa aspek dari legenda Kraken tampaknya terlalu fantastis untuk dijelaskan secara ilmiah. Misalnya, ukuran sebesar pulau atau kemampuan untuk menciptakan pusaran besar mungkin lebih terkait dengan imajinasi manusia daripada fakta. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagian besar laut di dunia, terutama di kedalaman tertentu, masih belum dijelajahi. Faktanya, lebih dari 80% lautan tetap menjadi misteri. Ini berarti, kemungkinan adanya makhluk yang belum ditemukan, termasuk yang menyerupai Kraken, tetap terbuka. Kraken tidak hanya menjadi bagian dari cerita rakyat, tetapi juga menjadi ikon dalam budaya modern, dalam film, buku, dan video game. Kraken sering digambarkan sebagai simbol kekuatan alam yang tak terduga. Di sisi lain, kisah Kraken juga mencerminkan ketakutan manusia terhadap laut yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Nah, jadi kesimpulannya, apakah Kraken itu mitos atau nyata? Ini tergantung lagi pada perspektif orang-orang. Dari sisi ilmiah, Kraken kemungkinan besar adalah interpretasi berlebihan dari cumi-cumi raksasa. Tapi dari sisi budaya, Kraken adalah simbol ketakutan, kekaguman, dan imajinasi manusia terhadap laut yang tidak pernah sepenuhnya kita pahami. Tetapi, di dunia, di mana sebagian besar lautan masih belum dijelajahi, mungkinkah ada makhluk yang lebih besar dan lebih misterius dari yang pernah kita bayangkan? Hanya waktu yang akan bisa menjawab hal tersebut. Apakah Kraken itu hanya mitos atau bisa jadi nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.